Hai guys, bertemu lagi di YouTube channel Ansera Online. Masih bersama saya Ansera, dan hari ini karena Lebaran, mohon maaf lahir batin. Selamat Lebaran. Lagi ngumpul nih di rumah, ada Mama Isa Karissa, ada Mbak Eli. Kita mau ngobrol-ngobrol santai. Sekarang giliran aku yang ditanya-tanya, sebenarnya pengennya gantian Kesempatan untuk mengorek Ansera Online. Ansera Online, iya boleh. Sok, bebas deh, mau nanya apa aja deh. Ya, yang paling penting buat dan yang bikin saya tertarik, pengen kepo-kepo. Punya pengalaman mistis enggak? Mistis. Ya pengalaman orang tua sih sebenarnya. Kalau sendiri sih nggak terlalu ya. Mau dengerin ceritanya? Oh iya dong, ya kan? Jadi kebetulan orang tua saya tuh udah nggak ada. Bapak dan mama tuh udah meninggal, dan mereka berdua tuh orang yang lumayan sensitif sebetulnya. Katanya mah ada dari turunan leluhur. Karena Mbah tuh lumayan bisa bantuin orang, bukan nyembuhin ya, tapi bantuin kesurupan ngilangin, kayak Mbak Eli pernah cerita. Terus dari pihak Maman juga. Cerita pertama dari Bapak ini. Ya, halo. Jadi Bapak tuh kan penyakitnya asma. Bapak tuh pernah dirawat di rumah sakit. Kebetulan tempat tidur yang Bapak pakai itu bekas, bukan tempat tidur ya, belangkar, tau kan? Iya. Belangkar itu tuh bekas jenazah orang kecelakaan. Ya. Kebetulan sih orang kecelakaan itu tuh tetangga Mbah di asrama Cipto CPM tuh, asrama CPM iya. Cipto. Itu tetangganya gitu. Terus amit-amit nauzubillah min dzalik sampai otaknya tuh keluar, Ya Allah, gitu. ya. Sampai kayak gitu meninggalnya tuh sampai pecah kepalanya. Akhirnya dia udah dibawa sama keluarganya. Terus gak lama Bapak masuk ke rumah sakit itu pakai belangkar itu, dan darahnya juga masih ada. Oh iya benar. Nah, namanya di IGD kan nggak langsung masuk ke ruangan kan, kalau ke rumah sakit IGD. Terus Bapak tuh pakai oksigen, tidur supaya asmanya cepat reda, hilang kan, nggak kambuh. Pas tidur, antara tidur dan enggak, Bapak bilang ada yang ngomong gitu, geser kakinya, ini kan tempat tidur saya. Ya Allah. Terus pengalaman Mama tuh, Oh tapi enggak ngelihat. enggak. Oh, cuma suara aja gitu. Iya, antara tidur dan enggak kan, namanya orang lagi setengah pingsan karena asma kan. Terus kaki Bapak geser, terus Mama nanya, kenapa geser? Ya ada yang ini, ada yang nyuruh geser. Dan kayak gitu tuh terjadi beberapa kali gitu. Maksudnya itu pengalaman pertama. Pengalaman keduanya sama, Bapak masuk ke ruangan rawat inap. Kasur itu tuh bekas orang yang meninggal dunia. Terus diangkat jenazahnya, terus Bapak masuk, sama kali kayak gitu. Percaya nggak percaya ya, tapi mungkin masih ada energi di situ ya, masih ada jinkorinnya atau apanya. Terus kalau Mama sih sebenarnya lumayan sering diliatin sih. Oh berarti kalau almarhum Bapak sih hanya sekedar suara atau kayak itu, tapi kalau ke Mama tuh lebih ke iya. Kalau Mama tuh, jadi satu waktu di rumah tuh dulu Nita tuh ada di kamar. Jadi 2 kamar kan, di rumah tuh kan ada 2 kamar. Tapi Mama tuh bilang, kamu tadi duduk di kamar depan? Enggak, dari tadi di kamar belakang gitu. Nah, terus siapa yang duduk? Ya nggak tahu gitu. Oh berarti masih menyerupai anak sendiri ya. Terus kedua ngelihat kayak gitu, ngelihat dulu punya pohon pisang di belakang rumah tuh, kok ada yang duduk di situ. Emang Mama tuh orang yang mau tidur jam berapa aja pasti jam 4 tuh bangun. Berarti teman-teman sekarang kejawab. Sesuatu yang sensitif pada diri Andi. Tapi aku nggak bisa lihat ya. Itu berarti dari almarhum Bapak dan Mama. Iya. Untuk Bapak lebih ke arah ke suara, dan kalau ke Mama lebih arah ke lihat penampakannya langsung gitu. Nah, makanya anaknya jadi sensitif, bener. Sip. Tapi sesensitif
ngeliat juga enggak, jadi lebih ke empet mungkin ya, kayak lebih ngerasain kayak. Oh tapi maksudnya pernah ngeliat gitu tuh enggak? Enggak. Oh enggak. Oh ternyata enggak, jadi saya sendirian berarti ya. Enggak lihat segamblang itu enggak. Tapi paling lebih ke sensitif ke orang, lebih ke yang kayak misalnya Mbak Eli cerita horor, kalau ada sesuatu yang energinya besar tuh kerasa gitu. Kayaknya kalau kalian koneksi, iya, ngerasain energi alam gitu. alam Mbah Dukun bukan sih, lebih ngerasain energi. Jadi kayak misalnya kayak kita syuting yang cerita horor gitu, langsung deh terasa mbaknya ada energi apa, dia punya vibrasi pantes ya. Kadang-kadang kalau seandainya cerita gitu saya ngerasain ngeliat kayak tantenya juga kayak gimana gitu, kayak lebih kayak bertolak belakang. Ada kadang-kadang nyatu ada, tapi kayak lebih merekanya berusaha, kalau kita ngerasain mereka berusaha masuk tapi enggak, ini enggak boleh, ini enggak boleh. Iya gitu, benar. Kalau kata orang tuh waktu tuh lebih sensitif karena mungkin ya nggak ngerti, katanya gampang ditempelin, cuman udah punya kuncinya untuk nolak gitu. Iya nggak sih Mas? Jadi iya berarti keseimbangan emosionalnya antara alam di bawah sadar, kejiwaannya sama ininya tuh udah bisa lulus berarti sinkron ya ibaratnya. Walaupun mungkin suatu saat sih kalau lagi ada yang tragis-tragis bawah ceritanya ya kita pasti iya. Jadi kalau ada orang curhat gitu, gimana emosinya kerasa. Bahkan pernah ada temen curhat tuh sampai badan itu tuh panas. Dia cerita sampai nangis pun pernah. Iya nggak sampai nangis, tapi badan itu panas. Kemarahan dia. Jadi ada teman cerita begini ada emosi kemarahan di dalam batinnya, ceritanya panas. Oh gitu. Oh jadi lebih benar empatinya. Iya. Ke empet kalau udah pernah lihat sih, udah pernah baca-baca secara psikologi itu namanya empet. Tapi ya mungkin ada hal-hal gaib, entah wallahu alam bishawab, yaitu gift atau emang apa. Secara ilmu psikologinya ada, tapi secara kasat matanya mungkin juga lumayan sensitif karena ada turunan dari orang tua sih. Kalau kayak gitu-gitu kan yang keturunan itu lebih susah kan katanya untuk dilepas 100%. Itu lagi kejadian pengalaman yang dari bapak atau mama tuh udah berapa tahun di sini? Oh, belasan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu lah, 2000 lama juga 2001. Iya, udah lama juga. Udah lama banget. Terus ke orang tuh sekarang udah lebih empet. Dulu sih nggak terlalu empet, mungkin karena kondisi segala macam, jadi lebih sensitif. Katanya sih setelah menikah sama, ada temen ngomong kamu lebih sensitif setelah nikah sih katanya gitu. Kita bersinergi mungkin. Kayaknya energinya nyambung. Iya, energinya nyambung. Jadi bisa Oke. Nah, kalau selainnya pengalaman yang di rumah sakit itu ada kejadian yang lain nggak? Ya maksudnya di luar konteks kayak Bapak pernah sakit kan berarti ada di rumah sakit itu. Nah, di luar itu pernah kayak di tempat kerja kah atau gimana gitu? Oh, pernah. Mama lagi yang ngalamin. Oh. Waktu itu tuh Bapak udah meninggal sih. Bapak tuh udah meninggal. Terus udah mulai kerja nih, udah lulus kuliah, udah kerja. Jadi pulang tuh dari kantor maghrib. Begitu Allahu Akbar tuh posisinya tuh Nita lagi di jalan. Bentar lagi deket rumah, sekiloan lagi tuh nyampe rumah. Terus merinding dia sampai sekarang. Masuk ke masjid, katanya kan memang kalau lagi itu udah mendingan berhenti kan kalau lagi azan. Jadi masuk ke masjid, udah tinggal siap Allahu Akbar, handphone tuh bunyi. Handphone bunyi, mama nelfon. Terus di dalam pikiran, aduh ini pasti ganggu nih yang lagi sholat gitu. Dia tuh udah rakaat 1, handphone bunyi. Terus di pikiran kita, handphone bunyi pasti ngeganggu yang lain ya. Bunyi sekali, terus mati handphone tuh Mbak. Oh enggak sampai kayak berdering-dering. Enggak, karena suges Nita, aduh ini kayaknya berisik nih, ngeganggu orang yang sholat nih, karena handphonenya lupa di silent. Udah kan, ya udah. Terus nyampe rumah, udah sholat, nyampe rumah, terus mama nanya, mana sotonya? Soto apa? Kan tadi mama telepon, katanya kamu beli soto. Orang tadi lagi sholat. Jadi yang jawab tadi siapa dong? Malam bisa Mbak. Serius itu 2 kali kayak gitu, 2 kali atau 3 kali gitu. Itu mama ngerasain apa? Itu
Jadi ternyata PHP ya. Iya, jadi begitu datang loh, sotonya mana tak? Manggilnya kan Tata aja. Soto apa? Oh, tadi kan mama nelfon, sampai ada tukang pijit. Jadi mama tuh nelfon di speaker teleponnya. Mama lagi dipijit sama langganan pijit di rumah dulu, lagi dipijit terus. Tak jangan lupa ya beli soto atau sate. Iya. Jadi kata mama tuh dianya tuh jawab cuma iya gitu aja. Memang beda kenapa cuma sebentar. Ya berarti ada saksinya dong ya itu tuh. Ada. Tukang pijat itu yang benar-benar mendengar jawaban iya katanya gitu kan. Mungkin karena Koreannya misalnya lagi Koreannya Iya betul gitu loh maksudnya. Karena kan memang gitu. kalau ada keturunan kayak gitu kan memang masih ya. Ada yang kalau dari karukun kayak gitu kan walaupun kita nggak dipelajarin juga tetap kadang-kadang. Iya ngikut sendiri sih kayak sengaja nggak jaga. Tapi memang pada dasarnya kan kita manusia kan memang sudah ada kornya masing-masing gitu. Hanya entahlah ada yang belok ke kanan atau ke kiri gitu. Terus juga ada yang bilang sih, nggak tahu sih benar atau enggak, itu tuh yang lagi di masjid katanya. Oh, karena sugesti Nita supaya handphone itu nggak lama, nggak lama. Jadi kayak ya itu dari masjid aja. Tapi ya berarti alhamdulillah sejauh ini pengalamannya positif aja ya. Maksudnya nggak sampai bikin orang yang iya gitu, nggak bikin orang bikin takut, bikin trauma gitu-gitu. Cuma pernah dulu tuh di tahun 2012. Karena kan tahun 2008 kita pernah kena guna-guna kan. Oh pernah? Udah pernah cerita deh kayaknya. Ini seru nih. Itu udah pernah jadi konten. Oh udah pernah. Tonton aja guys, itu pernah jadi konten. Judulnya pengalaman Ansara di guna-guna. Nah, ditonton ya guys. Terus tuh tahun 2008 di guna-guna, 2012 tuh ketemu orang yang bisa. Terus tuh belakangnya tuh kayak ini buat penjagaan. Dulu tuh belum ngerti tentang apa sih penjagaan. Iya, hal-hal kayak gitu. Dan mau nolak juga mamanya udah nggak apa-apa buat penjagaan gitu. Iya. Batinnya nolak, tapi juga gitulah belum bisa menolak secara 100% kayak sekarang enggak. Iya. Nah, itu masih yang tengah-tengah karena belum tahu ilmunya kan. Akhirnya dimasukin lah segala macam. Nah, sepengalamannya mama, kenapa emosi kamu jadi kayak gitu meluap segala macam. Ternyata dari efek itu. Iya, setelah ditaruh kayaknya gara-gara itu deh gitu. Sampai mama bilang kamu harus ketemu ustadz siapa gitu katanya. Cari aja ustadz yang kamu percaya supaya ini nggak begitu gitu. Nah, Neta curiga tuh yang ngangkat telepon tuh ada hubungannya sama orang yang memasukkan sesuatu ke pundak gitu. Tapi alhamdulillah sih udah diruqyah sih udah. Tapi berarti artinya yang bilangnya untuk penjaga-penjaga jadi lebih ke negatif dong ya? Iya, karena kan yang Nita percaya hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya mainnya di emosi kan. Iya, bikin kita lebih benar secara emosi gitu. Jadi pengalaman mama tuh gitu. Jadinya kayak emosinya sih. Sedangkan orang tua kan nalurinya lebih halus kan dong. Lebih kenal kan. Dari gitu. Bayi, dari lahir. Kan. Iya betul. Setelah dan sesudah gitu kan. Ternyata memang buat temen-temen nih kalau ada yang kayak gitu jangan mau dimasukin apa-apa hal-hal yang kita nggak tahu itu apa gitu walaupun ini buat penjaga ini buat jangan itu percaya 100%. Itu berat. Ya aku ngerasanya juga ini sih akhirnya setelah sering diruqyah dan sering ruqyah mandiri ya emosinya udah lebih stabil. Jadi sekarang tuh udah mulai gini kalau emosinya udah naik ini bukan saya. Oh lebih langsung nolak gitu. Udah iya. Sensitif akhirnya. Jadi akhirnya begitu emosinya udah emosional, udah yang ini setan nih pasti nih, bukan saya gitu. Iya. Karena udah mulai kenal diri sendiri gimana emosi saya. Berarti saya juga harus belajar begitu. Iya penting nih kenal diri sendiri, kenal emosi diri sendiri itu penting gitu. Ini juga berkat nikah sama Mas Edwin, jadi Mas Edwin kayak lebih peka ini bukan kamu deh, kamu tuh orangnya sebenarnya kayak gini kalau kamu kayak gini kayaknya bukan kamu gitu. Langsung jadi ngingetin ada gitu loh maksudnya nggak sampai terlanjur. Iya. Jadi sekarang kalau misalnya ada pikiran negatif dan segala macam karena Nita udah kenal emosi sendiri ya ini bukan saya, ini setan nih pasti gitu. Berarti pasti mau bikin keributan antar suami istri. Iya.
gitu. Terus kalau misalkan yang punya anak, kadang-kadang jatuh ke anak. Iya benar. Bikin emosi. Saya ngerasain sendiri. Iya benar. Kalau misalkan anak-anak lagi nggak beres jatahnya gitu. Iya. Jadi kita Masih mending agak istighfar sendiri. lebih Meredam sendiri. Ya benar, berarti poin yang di sini tuh untuk saya pribadi yang belum bisa mengontrol diri itu, yaitu kenali diri sendiri. Kenalin diri sendiri sejauh mana, seberapa besar ketika marah, yang sangat marah, karena Nita tuh bukan tipe yang meledak-meledak secara verbal kasar Iya. gitu. Rasanya ya, nggak tahu pendapat orang ya, tapi secara verbal tuh nggak kasar. Tapi di titik itu bisa sangat frontal ke orang gitu. Walaupun bahasanya nggak ada kebun binatang, tapi sangat kena ke sakit hati. hati. Iya. Gitu. Tapi ya sih kalau misalkan orang ya itu dibilang lebih peka, Ya, lebih kan kenal. dari rahim kita nyusuin, jadi antara si anak dengan kita kan udah memang kayak sinerginya Jadi kan udah satu. ini. Ngomong orangnya sih enggak, tapi hatinya tuh enggak, maksudnya beda gitu tuh, maksudnya kamu jangan marah ya soalnya gini-gini. Iya nggak buat apa marah, tapi di batin, tapi dia kenanya di ini akhirnya keras aja di Batinnya. hati, walaupun mulutnya ngomong enggak, tapi hatinya gitu. Dan sempat kayak schizophrenia gitu, artinya dia kayak ada yang ngebisikin, udah kamu lakuin ini aja, kamu nggak sampai bunuh diri sih, tapi kamu lakuin ini aja, kamu lakuin ini gitu. Dan itu baru tahu sekarang setelah banyak baca buku tentang dunia jin dan setan itu, tentang ruqyah tuh ternyata kodratnya manusia tuh baik. Ketika ada energi negatif yang ngomong di dalam hati. Itu bukan kita gitu. Meskipun mungkin ada karakter yang ke arah situ, tapi udah aja deh yang nyalahin setan aja, itu pasti setan bukan saya gitu. Jadi citra diri baik dalam diri itu keluar gitu, bahwa saya tuh emang orang baik, kodratnya Allah menciptakan manusia sebagai orang baik. Ketika ada hal negatif di dalam pikiran, dalam hati, bukan saya gitu, karena Allah nggak mungkin memberikan hal buruk ke manusia kan. Ya berarti kembali ke lebih ngontrol diri ya, lebih kenal ke diri kita sendiri, terus juga berani untuk menolak sesuatu yang negatif. Iya. Gitu. Salahin aja setannya terus. Ya udahlah, kayaknya segitu dulu aja cerita-ceritanya ya. Sementara ini, nantikan cerita selanjutnya ya guys. Sekian, assalamualaikum. Selamat Lebaran.